Halo teman-teman Otomedan, kali ini Otomedan akan mereview mobil Toyota Fortuner Facelift 2020. Yang kali ini Otomedan review adalah varian TRD-nya ya teman-teman Otomedan. Oke, kita cek apa saja sih perbedaan untuk versi Facelift yang kali ini. Kita cek dari bagian depan terlebih dahulu ya teman-teman Otomedan. Mobil ini menggunakan model headlamp yang terbaru, tetapi tetap menggunakan LED proyektor ya teman-teman Otomedan. Dan di bagian atas dari headlamp tersebut juga terdapat ornamen black chrome yang tarikannya dari sisi ujung headlamp hingga bagian grill teman-teman Otomedan, yang kelihatan mobil ini lebih mewah dan lebih stylish. Dan di bagian bawah dari headlamp juga terdapat lampu DRL ya teman-teman Otomedan. Selain itu juga mobil ini diberikan aksen berwarna merah di bagian atas dari grillnya, yang kelihatan lebih sporty dan menarik, dan diberikan model atau desain dari grill yang besar dan kokoh ya teman-teman Otomedan. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, sehingga terdapat 4 buah kamera di 4 sisi mobil. Salah satunya adalah di bagian depan dan diberikan di bagian bawah dari emblem Toyota ini. Semakin ke bagian bawah, mobil ini juga diberi cover fog lamp yang baru ya teman-teman Otomedan, dan diberi ornamen black chrome juga. Dan untuk lampu fog lampnya, mobil ini juga sudah menggunakan lampu fog lamp LED yang sebelumnya masih menggunakan lampu fog lamp biasa. Sedangkan untuk lampu beloknya atau lampu kotanya juga berada di bagian bawah ya teman-teman Otomedan, tetapi ini hanya LED bar, belum running ya teman-teman Otomedan, atau belum lampu sen yang berjalan seperti Lexus, hanya LED bar. Berikut ini adalah tampilan dari bagian depan Toyota Fortuner Facelift 2020 untuk varian TRD-nya. Oke, kita bergerak ke samping ya teman-teman Otomedan. Kita cek dari sisi samping. Berikut ini adalah tampilan Toyota Fortuner Facelift versi TRD tahun 2020. Bisa dilihat untuk talang airnya juga menggunakan model terbaru dan diberikan atau disematkan tulisan TRD Sportivo pada talang airnya. Dan talang air ini bisa dilihat lebih besar atau lebih tebal dan tetapi lebih slim ya teman-teman Otomedan. Walaupun besar tapi kelihatan lebih maco dan sporty. Di bagian spionnya, mobil ini juga dilengkapi atau diberikan kamera ya teman-teman Otomedan untuk di sisi sampingnya, yaitu yang seperti yang Otomedan tadi sebutkan, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan semakin ke bawah kita juga bisa melihat mobil ini juga dilengkapi dengan stiker TRD yang menempel pada pintu, juga berbeda pada sebelumnya ya teman-teman Otomedan, yang kelihatan lebih senada dengan mobilnya, lebih keren, style dan lebih sporty. Oke, kita cek ke bagian pelek dan bannya. Mobil ini tetap menggunakan pelek ring 18 dan menggunakan tutun ya teman-teman Otomedan. Sekilas mobil ini menggunakan pelek yang sama seperti generasi sebelumnya untuk yang TRD, tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, mobil ini menggunakan pelek dengan model yang berbeda dan menggunakan ban dengan ukuran 265 60R18. Oke, setelah kita bahas di bagian samping, kita bergerak ke bagian belakang ya teman-teman Otomedan. Apa saja sih yang dilakukan perbedaan atau perubahan pada Toyota Fortuner Facelift kali ini? Berikut ini adalah tampilan dari bagian belakangnya ya teman-teman Otomedan. Yang paling mencolok adalah dari sisi kombinasi lem bagian belakang. Kombinasi lem bagian belakang juga sudah menggunakan LED ya teman-teman Otomedan, sehingga lebih kelihatan lebih stylish dan lebih keren ya, seperti mobil-mobil masa kini ya teman-teman Otomedan. Dan juga untuk bagian belakangnya juga diberi ornamen black chrome senada dengan bagian depan dan bagian samping. Untuk body kitnya juga menggunakan body kit dengan model terbaru, atau ada perbedaan dengan body kit mobil Toyota Fortuner TRD sebelumnya. Untuk TRD sebelumnya, body kitnya diberikan aksen berwarna silver dan diberi garis berwarna merah.
Berikut ini adalah tampilan dari eksterior Toyota Fortuner facelift varian TRD. Oke, teman-teman Otomedan, gimana menurut teman-teman Otomedan? Bagusan atau kerenan untuk versi facelift saat ini atau versi sebelumnya? Untuk bagian interiornya juga tidak terlalu jauh berbeda ya teman-teman Otomedan. Dari door trimnya juga masih persis seperti sebelumnya. Dan untuk dari power window-nya juga all auto dan diberikan lapisan black piano ya teman-teman Otomedan yang mengkilau sama seperti sebelumnya. Tetapi untuk varian yang TRD facelift 2020 kali ini, untuk bagian joknya, bagian sisi kanan dan sisi kiri, kedua-duanya sudah menggunakan elektrik ya teman-teman Otomedan. Sedangkan sebelumnya hanya pada posisi driver saja. Untuk posisi passenger belum menggunakan elektrik ya teman-teman Otomedan. Untuk dari dashboard juga mobil ini tidak ada perubahan ya teman-teman Otomedan dari sebelumnya. Masih sama dari warna dan dari desainnya. Tetapi untuk kombinasi meter, mobil ini memiliki atau melakukan perubahan yang cukup lumayan. Kelihatan ya, speedometernya lebih keren ya, lebih gagah ya teman-teman Otomedan. Dan juga terdapat indikator posisi bagian ban depan. Coba kita belokin ya. Dengan begini kita mempermudah saat parkir, sehingga kita mengetahui posisi ban depan kita pada posisi lurus atau sedang berbelok ya teman-teman Otomedan. Kita bergeser ke tengah, mobil ini juga menggunakan head unit yang model terbaru. Kelihatan lebih besar dan lebih keren ya teman-teman Otomedan. Dan juga mobil ini atau head unitnya juga sudah dilengkapi dengan NFC, sehingga bisa melakukan pengecekan dari sisa saldo e-tol kita seperti yang terdapat pada mobil Toyota Cross sebelumnya. Untuk dari pengaturan AC-nya juga mobil ini tidak ada perubahan dari sebelumnya ya teman-teman Otomedan. Masih sama seperti sebelumnya. Dan untuk konsol boxnya mobil ini melakukan perubahan ya, yaitu melakukan perubahan dari warna. Yaitu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charger ya teman-teman Otomedan, bisa dilihat di sini ya, sehingga kita untuk mengecas handphone tidak perlu lagi mengecas menggunakan kabel bagi handphone yang sudah dilengkapi atau sudah terdapat fitur wireless chargernya. Ya, mayoritas untuk handphone sekarang sudah dilengkapi dengan fitur wireless charger. Oke, kita bergerak ke atas ya teman-teman Otomedan. Untuk dari bagian atasnya juga masih sama ya teman-teman Otomedan. Untuk lampunya masih menggunakan bulb, belum menggunakan lampu LED, masih menggunakan lampu halogen. Di sisi kanan maupun di sisi kiri masih menggunakan halogen ya teman-teman Otomedan. Dan untuk lampu bagian tengahnya juga masih sama ya teman-teman Otomedan. Tetapi untuk lampu bagian tengahnya sudah menggunakan LED atau lampu baca ya teman-teman Otomedan, dan bisa disetel saat kita membuka pintu, lampu ini maka akan menyala atau juga bisa dinonaktifkan. Dan untuk Toyota Fortuner facelift yang kali ini, bagian atau spion bagian tengahnya juga sudah menggunakan auto ya teman-teman Otomedan. Yang awalnya masih menggunakan tuas yaitu manual, kita menggerakkan secara manual, tapi kali ini sudah menggunakan auto. Ya lumayan ya teman-teman Otomedan, sudah melakukan perubahan yang cukup banyak pada Toyota Fortuner facelift kali ini. Oke, kita cek ke baris kedua ya teman-teman Otomedan, apa saja sih perbedaannya di baris kedua dari Toyota Fortuner facelift kali ini. Kita cek ke baris kedua ya teman-teman Otomedan, apa saja sih perubahannya atau perbedaannya dengan Toyota Fortuner sebelumnya. Bisa dilihat untuk RSE atau rear entertainment bagian belakang juga sudah dilakukan perubahan dari sebelumnya. Bisa dilihat ya, untuk dari kualitas gambarnya juga lebih bagus, lebih cerah ya teman-teman Otomedan, dan lebih detail. Dan untuk dari ukuran layarnya juga lebih besar. Dan kalau kita lihat dari bentuknya juga dari sebelumnya lebih keren yang kali ini ya teman-teman Otomedan. Ya pastilah ya, dimanapun yang terbaru pasti lebih keren daripada yang sebelumnya.
Oke ya teman-teman Otomedan, berikut ini adalah review dari Otomedan. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada kekurangan. Next video akan kita bahas lebih detail lagi untuk mobil Toyota Fortuner facelift kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Otomedan.